Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufi Atika Saidah, kelas 53 Manajemen, NIM 196120197. Mata kuliah Kewirausahaan Lanjutan yang dibimbing oleh Bapak Asnur Yandi, SEMSI. Baiklah, saya akan mempresentasikan isi dari proposal saya, yaitu profil usaha saya. Adapun usaha yang saya buat adalah, di sini saya menyediakan makanan dengan nama mie mercon. Makanan ini saya buat untuk penikmat rasa pedas dan tren di masa sekarang. Latar belakang, di zaman persaingan perdagangan saat ini, para wirausahaan berlomba-lomba untuk menciptakan suatu produk yang diharapkan akan disukai dan diminati oleh konsumen. Dari berbagai macam produk yang ada, produk makanan atau kuliner merupakan salah satu produk yang paling diminati konsumen, dengan pangsa pasar kalangan baik pelajar dan mahasiswa. Maka saya memiliki ide pendirian usaha kuliner, yaitu mie mercon, sesuai dengan gaya hidup anak muda yang senang dalam mencoba hal baru. Inovasi mie pedas ini bisa menjadi pertimbangan. Dengan dilengkapi dengan rasa yang pedas, cocok untuk kepribadian anak muda yang bersemangat dan pastinya akan disukai oleh mereka. Berdasarkan latar belakang di atas, maka saya membuat proposal pendirian usaha mie mercon. Lalu ada konsep usaha. Mie mercon didirikan untuk kecintaan konsumen yang mayoritas penyuka rasa pedas. Adapun visi dan misi usaha. Visi, menjadikan mie mercon sebagai makanan pedas khas Indonesia, sebagai makanan yang mampu menembus pasaran dunia. Misi, memberikan kepuasan konsumen dengan pelayanan yang berkualitas demi kelangsungan usaha yang sukses. Lalu ada tujuan utama pendirian usaha. Yang pertama, memperoleh profit. Yang kedua, memenuhi kebutuhan mahasiswa dan masyarakat sekitarnya. Lalu yang terakhir, membantu orang-orang di sekitar kita dengan cara menyerap banyak tenaga selain mendapatkan laba dari usaha yang dirintis melalui usaha ini. Bahan baku. Adapun bahan baku yang diperlukan dalam proses pembuatan mie mercon ini pada umumnya membutuhkan dana. Untuk pembelian bahan baku sangat mudah didapat, karena bahan-bahan tersebut setiap harinya akan dibutuhkan pada para ibu rumah tangga untuk memasak. Untuk membuat mie mercon ini diperlukan bahan baku seperti mie, minyak sayur, bawang putih, cabai rawit merah dan cabai kering, merica bubuk, kecap, garam, dan serta bahan pelengkap seperti air, bawang merah, dan daun bawang, dan sawi hijau. Kebutuhan sarana dan fasilitas dalam proses pembuatan produk sangatlah penting. Dalam hal ini ada beberapa fasilitas yang dibutuhkan dalam proses pembuatan seperti kompor gas, panci, alat penyaring mie, dan lain-lain. Dan lalu, rencana pengembangan produksi. Yang pertama, konsep produksi. Konsep produk yang kita tawarkan sebenarnya tidak jauh berbeda dari konsep yang telah ditawarkan oleh mereka yang membuka usaha dagang seperti bakso dan warung mie ayam. Dengan rasa dan bahan dasar yang sama, terkesan menarik apabila kami adalah produk yang pantas untuk bersaing dengan makanan kuliner lainnya. Lalu, pengembangan produk. Pengembangan dalam produk makanan pengganti ini harus lebih diperhatikan dan dipantau, karena mempengaruhi tingkat konsumen atau pelanggan yang membeli di mie mercon ini. Yang terpenting dan dapat dikembangkan adalah cita rasa yang istimewa dan cara penyajiannya, sehingga para pelanggan jadi merasa sangat puas. Lalu ada uji produk. Setelah kita mampu membuat makanan mie ini, maka makanan ini perlu diuji coba ke para calon pelanggan untuk mengetahui kekurangannya dalam cita rasa. Uji coba ini meliputi taste pada rasa, serta yang terpenting adalah higienisnya.
Dengan demikian, kita dapat mengukur kira-kira makanan apa seperti apa yang mereka inginkan. Lalu, ada persiapan produk. Setelah kita mengetahui keinginan konsumen seperti apa, maka tahap selanjutnya adalah persiapan produksi. Persiapan produksi akan meliputi beberapa aspek. Yang paling utama adalah persiapan sumber daya manusia, bahan baku utama, bahan baku tambahan, alat pengolah, tempat produksi, serta yang tak kalah penting adalah sumber pendanaan. Sumber daya yang kami punya adalah sumber daya handal, mempunyai kapasitas dan kreativitas dan penguasaan bidang yang baik, mampu bekerja secara kolektif untuk menghasilkan karya yang luar biasa. Semuanya mampu dan bisa dalam proses pembuatan makanan ini. Ketersediaan bahan baku yang paling utama adalah mie telur, minyak sayur, bawang putih, kecap, merica, garam, dan lain-lain. Yang tak kalah penting adalah sumber pendanaan dari usaha dagang warung mie merchant ini. Lalu ada pula sumber daya manusia. Sumber daya yang kami punya adalah sumber daya handal, mempunyai kapasitas dan kreativitas dan penguasaan bidang yang baik, mampu bekerja secara kolektif untuk menghasilkan karya yang luar biasa. Semuanya mampu dan bisa dalam proses pembuatan makanan ini. Di usaha dagang warung mie mercon ini, milik sendiri, sumber daya manusia menggunakan tenaga kerja pribadi yang bertanggung jawab terhadap rasa dan mutu makanan. Resep didapat dari orang yang telah berpengalaman dalam bidang makanan ini. Mutu dan kualitas makanan secara rutin diawasi sehingga makanan yang dijual adalah makanan yang benar-benar layak untuk dinikmati semua kalangan. Lalu ada strategi pemasaran. Dalam mengenalkan produk ini pada konsumen, kami akan mempromosikan dari konsumen atau pelanggan yang sudah bersinggah ke warung ke pelanggan lain, atau dengan cara dari mulut ke mulut, atau dari via WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Dari sistem pelayanan kami akan melayani pelanggan dengan sopan, ramah. Hal tersebut sangatlah penting karena untuk mengambil hati para pelanggan, sehingga para pelanggan merasa puas dan merasa tercukupi. Lalu ada strategi harga. Kami menetapkan strategi harga memerah pasar dengan menetapkan harga awal yang tinggi untuk meraup lapisan demi lapisan pendapatan dari pasar. Kami berani melakukan itu karena produk merchant termasuk golongan produk yang baru yang belum ada di pasaran dengan asumsi calon konsumen yang akan mau mencoba produk tersebut. Lalu ada rencana strategi pemasaran. Di awal pembukaan usaha dagang online ini, kami menerapkan strategi pemasaran dengan mendapatkan mie gratis apabila membawa konsumen baru dan membeli hingga 10 kotak. Strategi ini dilakukan untuk menarik minat konsumen agar membeli produk yang kita tawarkan. Lalu kesimpulan bahwa agar produk yang kita pasarkan dapat diterima oleh semua kalangan, baik dalam negeri maupun luar negeri, maka kita harus membuat produk yang bermanfaat, berkualitas, dan laku dijual dengan harga bersaing. Lalu, membuat desain yang baru dan harga terjangkau. Dan membuat produk lebih cepat dan lebih murah. Yang terakhir, memilih dan menentukan wilayah pemasaran yang menguntungkan. Lalu yang terakhir ada saran. Saran untuk pendirian usaha baru, tetapkanlah dengan benar dan sungguh-sungguh usaha apa yang akan Anda buat dan pangsa pasar manakah yang akan Anda tuju. Dan juga perlu diperhatikan keakuratan estimasi biaya-biaya yang dibutuhkan akan dapat memperoleh laba yang maksimal. Baiklah, sekian dari presentasi isi dari proposal saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.